Niat Agung untuk membantu Mela yang terus kesurupan ketika mendaki Ciremai malah berakhir hilangnya nyawa. Sebuah bencana yang diawali perilaku Mela sendiri. Dengarkan selengkapnya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah cerita pendakian yang dituturkan oleh Dodit yang ada di Bandung ketika dia dan 5 temannya mendaki ke Gunung Ciremai 2016 dulu. Perjalanan indah mereka berganti mencekam ketika salah satu teman mereka mendadak kesurupan terus-menerus, dan mereka pun akhirnya harus pulang. Namun, nasihat dari seseorang yang ditemui di jalur untuk mengambil tanah di gunung itu untuk mencegah kesurupan malah berakhir bencana. Seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo, nama gue Dodit. Tahun 2016, gue masih mahasiswa semester akhir di salah satu kampus swasta yang ada di Bandung. Jurusannya nggak usah disebutin lah ya, malu. Cerita ini gue tulis karena ya gimana ya, kadang ada hal-hal yang pengen lo simpan sendiri, tapi lama-lama ngebebani juga. Jadi gue putuskan buat ngeluarin semuanya di sini. Waktu itu sore hari, Bandung lagi adem-ademnya. Gua, Farid, Agung, Adit, Mela sama Anggi lagi nongkrong di salah satu kafe semi terbuka di Dago Atas. Tempatnya cozy, view-nya langsung ke kota. Kayak biasa, kita cuma niat ngopi, ngeledek satu sama lain, dan ngomongin hidup yang semakin absurd. Gua pengen kabur bentar dari skripsi, sumpah. Mela ngedumel sambil ngaduk es kopi susunya yang dari tadi nggak diminum. Dari skripsi atau dari mantan lo yang tukang ghosting? Adit nyeletuk sambil disambut ketawa ngakak satu meja. Ya, dua-duanya lah, Adit. Mela melempar sedotan ke Adit, tapi meleset kena muka gua. Sorry Dot, tapi serius, gua pengen naik gunung. Gua nyengir sambil ngegeser sedotan. Naik gunung tuh bukan kabur, Mel. Itu namanya nyiksa diri sambil ngaku-ngaku liburan. Agung yang dari tadi diem sambil mainan HP akhirnya angkat suara. Ciremai aja yuk. Udah lama pengen kesana, tapi selalu batal. Jalur Palutungan kayaknya cakep nih. Farid ngangkat alis. Serius nih, ini obrolan setengah sadar atau kita beneran mau naik gunung? Maulah, jawab Anggi semangat. Gua udah beli carrier baru nih, sayang kalau nggak dipakai. Gua geleng-geleng sambil nyeruput kopi. Kalau beneran sih gua ikut, tapi satu syarat. Jangan bawa masalah ke atas gunung. Kita bawa diri masing-masing, bukan drama. Mela senyum aneh. Siapa bilang kita cuma bawa diri, Dot? Mungkin kita juga bawa penumpang. Gua pikir dia bercanda waktu itu, tapi nanti lo bakal ngerti kenapa kalimat itu ngikutin gua sampai sekarang. Sejak obrolan di kafe Dago itu, rencana mendaki Gunung Ciremai bukan lagi wacana belaka. Entah kenapa semuanya serius. Lebih serius dari ketika ngerjain tugas akhir. 3 hari kemudian, grup WA tim Ciremai Ceria. Nama ide dari Farid yang norak sih, tapi tetap dipakai. Rame banget. Mulai dari checklist perlengkapan, logistik, hingga pembagian tenda. Agung jadi semacam ketua panitia dadakan. Padahal dia cuma paling sering menjawab, "Oke, nah udah gitu aja di grup." Gua pribadi gak banyak persiapan. Carrier udah ada, sepatu gunung masih bisa dipakai. Ya meski solnya sedikit ngangak sih. Gua yakin bisa numpang sleeping bag Farid. Tapi Mela beda. Dia kayak nyiapin ekspedisi ke Himalaya. Dari mulai jaket baru,
topi lucu, sampai headlamp yang katanya buat gaya biar kayak petualang di YouTube. Gua jadi sempat curiga, ini orang beneran mau naik gunung atau ada maksud lain? Kecurigaan gua terbukti pas sore itu waktu kita ngumpul di rumah Anggi buat packing bareng. Lo bawa lip balm gak? Tanya Mela ke Anggi sambil ngecek pouchnya yang isinya lebih banyak alat make up daripada P3K. Bawa dong, tapi lu yakin masih sempet touch up di gunung? Mela nyengir lalu lirih bilang ke Anggi, gua pengen kelihatan kece di depan Adit. Gua lagi ngiket tali sepatu langsung nengok. Hah? Lo demen Adit? Dia cuma cengengesan. Jangan kenceng-kenceng Dot. Adit tuh diem-diem nyebelin, tapi malah itu menarik. Gimana ya? Misterius gitu. Gua ngelirik ke arah Adit yang lagi ngecek kompor portable dengan muka datar kayak biasa. Emang sih, Adit tipikal cowok cuek, tapi bukan berarti nggak peka. Masalahnya, dia kayak punya tembok tinggi buat orang deketin dia. Entah karena masa lalu atau emang kepribadiannya begitu. Tapi buat Mela, itu tantangan. Semoga aja lo nggak salah naik gunung dan salah jatuh hati. Celetuk gua pelan. Dia cuma ngedip. Justru naik gunung ini kesempatan buat ngeliat sisi asli orang kan? Setelah semua perlengkapan dicek, kami sepakat berangkat malam itu juga. Rencananya kumpul di rumah Agung jam 9 malam. Jalan bareng naik mobil pribadi yang dipinjem Adit dari kakaknya, Toyota Avanza. Cukup buat kita berenam plus barang-barang. Jam 9 kurang 1 persatu datang. Gua naik ojek ke rumah Agung, sementara Farid dianterin adiknya. Anggi datang sambil membawa 1 plastik besar penuh snack. Biar semangat di jalan, katanya. Mela datang paling terakhir, pakai jaket parka abu-abu dan celana kargo baru. Wajahnya kelihatan lebih berseri dari biasanya. Dan yes, lip balmnya kepake. Adit udah standby di mobil. Cuek seperti biasa, cuma bilang, naik, kita jalan jam 9 lewat dikit. Gua duduk di belakang, sebelahan sama Farid dan Anggi. Mela duduk di tengah dan langsung ngeposisiin diri di sebelah Adit yang nyetir. Agung duduk di depan, sambil jadi navigator dadakan karena dia yang paling ngerti arah. Perjalanan Bandung ke Kuningan makan waktu sekitar 5-6 jam. Tapi karena malam, jalanan relatif lengang. Sepanjang jalan, gue dengerin obrolan setengah serius antara Agung dan Adit soal jalur pendakian, sambil kadang diselingi tawa Farid dan komentar ngasal dari Anggi. Tapi yang paling gue perhatiin sebenarnya Mela. Dia beberapa kali nyoba ngajak ngobrol Adit, mulai dari nanya lagu yang diputar sampai nanya pendapat soal sunrise terbaik di gunung. Adit jawab, tapi sekedarnya. Matahari ya tetap sama. Yang beda itu siapa yang nemenin lo liatnya, jawab Adit pelan pas Mela nanya soal sunrise. Gua ngeliat Mela senyum, senyum yang kayak udah dapat kode, meskipun belum jelas maksudnya apa. Mobil terus melaju menembus gelapnya malam. Kadang kabut tipis turun dan jalanan mulai makin sepi. Semakin dekat ke Palutungan, makin jarang ada lampu jalan. Sekitar jam 3 dini hari, akhirnya kami sampai di base camp Palutungan, Kuningan. Perjalanan lancar, tapi bokong gua udah kayak diremukkan. Mobil berhenti di pinggir jalan sempit yang udah familiar bagi para pendaki. Dari luar kaca mobil, bisa gua lihat beberapa warung masih buka, ngasih penerangan hangat di tengah udara yang mulai menggigit. "Welcome to Palutungan bro," kata Agung sambil stretching keluar mobil. Gua turun langsung disambut udara sejuk, lebih dingin dari Bandung malam hari. Suasana di base camp waktu itu cukup ramai. Beberapa rombongan pendaki duduk-duduk di teras warung sambil ngopi. Ada juga yang udah rebahan di sleeping bag tipis menunggu waktu pendakian. Warungnya nggak besar, tapi cukup lengkap. Jual mie instan, kopi, gorengan dingin, bahkan jas hujan sekali pakai. Kita menuju ke base camp resmi tempat registrasi. Agung yang paling berpengalaman langsung maju ke depan buat ngurus administrasi. Dia bawa KTP kami semua dan daftar rombongan. Petugas base camp, seorang bapak berkemeja flanel dan pakai kupluk, menyambut dengan ramah tapi tegas.
Sudah pernah ke Ciremai sebelumnya? Baru saya, Pak, jawab Agung. Kalau yang lain? Tanya si petugas sambil ngelirik kami satu-satu. Masih baru juga, tapi kami bawa logistik lengkap dan udah siap fisik, insya Allah. Petugas nyatat lalu kasih briefing singkat. Dia jelasin soal pos-pos di jalur Palutungan, mulai dari pos 1 Cigowong dan seterusnya sampai ke puncak. Jalur Palutungan ini panjang, kira-kira butuh 8-10 jam, tergantung kondisi. Jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Dan yang paling penting, jangan misah dari rombongan. Gua ngangguk-ngangguk sambil nyimak, meskipun kepala masih ngantuk. Tapi satu kalimat terakhir dari si petugas bikin gua merinding dikit. Dikit sih. Kalau di tengah jalan ngerasa ada yang ngikut atau ngeliat yang aneh-aneh, anggap saja itu cuma ujian. Ujian niat. Jangan diladenin. Farid langsung bisik ke gua. Waduh, ujiannya bukan cuma fisik, Dot. Gua cuma nyengir. Kita doa aja, semoga yang ikut rombongan cuma 6 orang. Setelah registrasi, kami duduk di warung sambil ngopi. Beberapa pesan mie rebus sambil ngisi energi sebelum nanjak. Mela duduk di sebelah Adit. Lagi-lagi nyoba ngobrol pelan. Sementara Anggi mulai kelihatan pucat. Ang, lu oke? Tanya gua. Dikit nervous, Dot. Ini gunung pertama gua yang tinggi beneran. Sebelumnya paling perahu. Gua tepuk bahunya. Tenang, yang penting jangan malu bilang capek. Kita jalan santai aja. Sekitar jam 4:30 pagi, matahari belum muncul, tapi langit mulai sedikit terang. Kita packing ulang barang, periksa headlamp, air, makanan ringan, dan yang paling penting, logistik kelompok. Agung ngecek ulang isi tas masing-masing, kayak guru PPL yang lagi inspeksi. Kalian harus bisa sampai minimal pos 3 hari ini ya. Kita bisa buka tenda di pos 5 kalau kuat, tapi jangan maksain. Adit diam aja, tapi matanya tajam melirik kondisi semua. Gua yakin dibalik sikap cueknya, dia itu paling mikirin keselamatan tim. Jam 5 lewat dikit, setelah doa singkat, kita mulai jalan, ngelewatin gerbang pendakian. Gua nengok ke belakang, ngelihat Mela narik nafas panjang sambil senyum ke arah Adit. Mulai beraksi nih anak. Langit mulai terang dan udara sejuk menyelimuti kawasan hutan. Agung dengan pengalaman mendakinya yang paling banyak di antara kami memimpin di depan. Sementara gua, Dodit, memilih berjalan di belakang untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Jalur awal dari base camp menuju pos 1 Cigowong memiliki medan yang landai namun sedikit menanjak. Dengan jarak sekitar 4,2 km dan waktu tempuh sekitar 2 jam. Kami melewati kebun penduduk sebelum memasuki hutan tropis yang rimbun. Suasana hutan pagi itu tenang, hanya terdengar suara langkah kaki dan hembusan angin di antara pepohonan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Anggi mulai terlihat kelelahan. Wajahnya pucat dan nafasnya terengah-engah. Gua capek banget nih, bisa berhenti sebentar nggak? Pintanya dengan suara lemah. Kami segera mencari tempat yang datar untuk beristirahat. Sambil duduk, kami berbincang ringan untuk mengalihkan perhatian dari kelelahan. Ini baru awal, Gi. Masih panjang perjalanannya. Tapi kita santai aja ya. Gak usah buru-buru, kata Agung menyemangati. Setelah beberapa menit, Anggi merasa sedikit lebih baik. Untuk meringankan bebannya, kami memutuskan untuk membagi barang bawaannya. Farid dan gua masing-masing mengambil sebagian dari isi tasnya. Makasih banget ya teman-teman, gua gak nyangka bakal seberat ini, ucap Anggi dengan senyum lemah. Dengan semangat yang kembali, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Meskipun jalur masih landai, kami tetap berhati-hati dan menjaga ritme agar tidak kelelahan lagi. Setelah kurang lebih 2 jam jalan santai, dengan beberapa kali berhenti buat minum dan ngatur nafas, akhirnya kami sampai juga di pos 1, Cigowong. Papan penanda posnya sederhana, agak miring sih, tapi cukuplah jelas terbaca. Tempatnya cukup lapang buat istirahat. Banyak pohon besar yang bikin teduh dan ada beberapa bekas api unggun dari pendaki sebelumnya. Break dulu 15 menit ya, kata Agung sambil lepas carrier dan duduk selonjoran.
Gua ikutin duduk di sebelah Farid, dan Anggi yang tadi sempat ngos-ngosan sekarang udah kelihatan lebih segar, apalagi setelah tasnya dikurangi beban. Dia nyandar ke pohon sambil nyeruput air dari botol. Di antara kami yang paling aktif gerak, ya tentu aja Mela. Cewek ini udah mulai ngeluarkan jurus-jurus pendekatannya ke Adit. Mulai dari nawarin permen jahe, nawarin semprotan minyak angin ke pundaknya, sampai duduk gak sengaja katanya deket-deket Adit. "Dit, kamu haus nggak? Aku masih ada air nih," katanya manis banget sambil ngeluarin botol. Adit cuma ngelirik lalu menjawab singkat, "Masih cukup kok." Buat orang lain mungkin sikap Adit itu kayak ngerem ya, tapi buat Mela, gua bisa lihat dari ekspresinya, dia nggak nyerah, justru kayak makin tertantang. Gua nyengir ke Farid, kayaknya di jalur Palutungan ini ada yang bakal nemu puncak hati, bro." Farid cekikikan, "Asal nggak tersesat ke hati yang salah aja, Dot." Tapi ya sejauh ini semuanya masih seru dan santai. Gak ada yang aneh, gak ada suara-suara aneh, gak ada perasaan merinding atau semacamnya. Hutan masih adem, burung-burung pagi masih kedengaran, dan semangat kami belum luntur. Setelah istirahat dan isi tenaga dengan biskuit seadanya, Agung berdiri sambil tepuk-tepuk celana. "Oke tim, lanjut ke pos 2 yuk. Masih jauh nih, tapi medannya mulai sedikit lebih menanjak ya. Santai aja, kita jaga ritme." Gua kembali jalan di belakang sambil perhatiin mereka satu-satu. Mela masih sesekali nyamperin Adit, pura-pura nanya ini itu soal trekking pole lah, dan cara ngatur nafas lah. Masa nafas aja minta diajarin? Dan Adit, ya tetap dengan gaya dinginnya yang khas. Tapi yang penting kami masih satu irama, masih satu tim, masih saling tunggu, saling bantu. Sekitar pukul 9:30 pagi kalau nggak salah, setelah menempuh perjalanan dari pos 2, kami tiba di pos 3, Pangguyangan Badak. Tempat ini dikenal di kalangan pendaki sebagai area yang cukup lapang, dengan beberapa pohon besar yang memberikan keteduhan. Suasana di sini cenderung tenang, namun ada nuansa mistis yang sulit dijelaskan. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Anggi terlihat sangat kelelahan, duduk bersandar pada pohon sambil menarik nafas dalam-dalam. Farid dan gua segera membagikan makanan ringan untuk mengisi energi. "Gua nggak nyangka bakal seberat ini," ujar Anggi dengan suara lemah. "Tenang Gi, kita istirahat dulu, nanti juga kuat lagi," kata Agung sambil memberikan air minum. Sementara itu Mela duduk diam, menatap kosong ke arah hutan. Awalnya kami mengira dia hanya lelah, namun saat dipanggil, dia tidak merespon. "Mel, lu kenapa?" tanya gue sambil menyentuh bahunya. Namun tidak ada jawaban. Matanya tetap menatap lurus tanpa ekspresi. Agung segera mendekat, menyadari ada yang tidak beres. Dia mulai membacakan doa dengan suara pelan. Setelah beberapa menit, Mela perlahan berkedip dan menoleh ke arah kami. Kenapa kalian semua ngeliatin gue?" tanyanya bingung. "Tadi lo kayak gak sadar, Mel," jawab Adit dengan nada khawatir. Mela terlihat kebingungan, namun tidak mengingat apa yang baru saja terjadi. Agung memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan menjauh dari pos 3. "Kita lanjut aja ya, jangan terlalu lama di sini," katanya sambil mengangkat tas. Kami semua setuju, dan dengan langkah hati-hati melanjutkan pendakian menuju pos 4. Suasana menjadi lebih hening, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri-sendiri. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4 Arban yang berada di ketinggian sekitar 2060 mdpl. Jalur ini mulai menunjukkan peningkatan kemiringan, namun masih dalam batas wajar bagi kami. Anggi yang sejak awal menunjukkan tanda-tanda kelelahan kembali meminta istirahat beberapa kali. Kami pun menyesuaikan ritme perjalanan agar tetap bersama. Sekitar pukul 11 siang kami tiba di pos 4 Arban. Area ini cukup lapang, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang memberikan keteduhan. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, mengisi energi dengan makanan ringan dan air minum. Namun, suasana santai itu berubah
ketika Mela tiba-tiba terdiam lagi. Dia duduk membatu, menatap kosong ke depan tanpa respon saat kami memanggilnya. Agung segera menyadari ada yang tidak beres, dan kami mulai membacakan doa dengan khusyuk. Beberapa pendaki lain yang sedang beristirahat di pos 4 juga memperhatikan kejadian ini. Salah satu pendaki dari Cirebon yang kebetulan sedang dalam perjalanan turun mendekat dan menawarkan bantuan. Dengan tenang dia membacakan doa dan melakukan beberapa gerakan yang tampaknya familiar bagi Mela. Setelah beberapa menit, Mela perlahan kembali sadar. Kenapa kalian semua ngeliatin gua sih? Tanyanya bingung. Kami menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Namun Mela bersikeras bahwa dia merasa baik-baik saja dan tidak ingat apapun. Meskipun sempat terjadi perdebatan kecil mengenai apakah kami harus lanjut pendakian atau turun, Mela dengan tegas menyatakan keinginannya untuk melanjutkan. Setelah berdiskusi, kami sepakat untuk tetap bersama dan melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada. Kami meninggalkan pos 4 Arban sekitar pukul 1:30 siang. Setelah Mela benar-benar tampak pulih dan bisa diajak bercanda lagi. Jalur menuju pos 5 mulai menunjukkan tanjakan yang lebih konsisten, tapi belum terlalu berat. Di antara kami berenam, Agung tetap jadi pemimpin di depan, dengan langkahnya yang tenang tapi mantap. Di belakangnya Adit, lalu Farid dan Mela yang seringkali ngobrol santai. Aku ada di urutan terakhir, di belakang, dan si jago istirahat, Anggi. Anggi memang dari awal sudah kami antisipasi bakal jadi pejalan paling lambat. Nafasnya pendek, mungkin juga karena belum terbiasa dengan ritme naik gunung yang konstan. Tapi bukan berarti dia bikin suasana jadi berat. Justru dengan kelucuan dan komentar-komentarnya yang kadang absurd, dia sering mencairkan suasana, meskipun sambil ngos-ngosan. Setelah kurang lebih 40 menit berjalan, kami sampai di pos 5 Tanjakan Asoy. Di sini tempatnya agak sempit tapi cukup teduh. Kami hanya berhenti sebentar untuk minum dan ngemil biskuit. Anggi rebahan di akar pohon besar sambil memijat betisnya. Mela membantu mengoleskan balsam di lututnya. Aku dan Farid duduk melingkar sambil ngobrolin film horor. Agung sempat melirik jam tangan dan bilang, "Kalau bisa, setidaknya kita ngecamp sebelum gelap di Gua Walet aja." Kami semua menyetujuinya dan lanjut perjalanan ke pos 6. Pesanggerahan terasa lebih berat. Jalurnya semakin menanjak. Tanah mulai bercampur akar dan bebatuan, dan udara terasa semakin lembab. Di titik ini kami mulai banyak berhenti. Anggi sudah mulai terlihat lesu. Langkahnya pendek-pendek, keringatnya ngucur deras. Dan sesekali dia minta berhenti, bahkan hanya setelah 5 menit jalan. Agung tetap sabar, sementara Adit terlihat sedikit kesal, tapi berusaha menyembunyikannya. "Minum Gi, jangan cuma ngomel mulu," kata Adit suatu waktu. Ketika kami sampai di pos 6, waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Kami duduk agak lama. Anggi nyaris ketiduran sambil duduk. Kami pakai waktu ini untuk evaluasi barang, dan seperti biasa, ransel Anggi jadi sorotan. Ternyata masih bawa hairdryer mini, gak tahu buat apa, dan jaket 2 lapis. Kami pun sepakat memindahkan sebagian beban dari tas Anggi lagi ke tas Farid dan juga Adit. Sekitar pukul 17:20 kami sampai di pos 7. Kami gak lama-lama di sana karena sudah mulai gelap dan sepakat ingin pasang tenda sebelum malam turun total. Maka kami lanjutkan ke tujuan akhir hari itu, pos 8 Gua Walet. Perjalanan ke Gua Walet masih menanjak, tapi medannya cenderung lebih stabil dibanding Tanjakan Asoy. Kami mulai bisa melihat puncak vegetasi yang menipis. Udara makin dingin dan suara hutan mulai berubah. Suara burung makin jarang, diganti desir angin yang lebih menusuk. Sekitar pukul 6:10 saat langit mulai berwarna ungu tua, kami sampai di Gua Walet. Gua Walet sendiri adalah area lapang di dekat dinding tebing vulkanik, cukup luas untuk mendirikan beberapa tenda. Guanya sendiri tampak seperti lubang menganga di dinding batu, tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk menjadi ikon lokasi.
Aroma belerang samar-samar tercium di udara, pertanda kami sudah dekat dari puncak Ciremai. Di kejauhan terlihat city light dari arah Majalengka yang mulai menyala. Pemandangan yang bikin lelah hari itu terbayarkan. Kami langsung mendirikan 2 tenda. Adit dan Agung mengatur flyseat, sementara Farid dan aku mengatur matras dan sleeping bag. Mela membantu menyalakan kompor portable, merebus air untuk kopi dan mie instan. Sedangkan Anggi, dia duduk di atas batu besar sambil makan beng-beng dan bilang, "Ini tuh lebih melelahkan dari nonton drama Korea 12 jam non-stop." Ya iyalah. Kami makan malam dengan suasana hangat meskipun suhu sudah mulai turun drastis. Angin malam menusuk dan kabut mulai turun perlahan. Tapi untuk malam itu, semua masih terasa normal. Belum ada gangguan, belum ada firasat aneh. Mela terlihat sering menatap Adit, tapi lebih kalem dari biasanya. Mungkin karena kelelahan juga. Adit terlihat semakin dingin, tapi bukan berarti cuek. Dia tetap perhatian saat Mela kedinginan dan memberikan jaket tambahan. Kami tidur lebih awal malam itu dengan rencana summit esok subuh. Namun, malam itu sebelum aku benar-benar tertidur, aku sempat mendengar langkah seperti berlari di luar tenda. Padahal semua tenda di sekitar sudah sunyi. Malam itu angin semakin galak. Dari dalam tenda, aku bisa mendengar desau dedaunan bercampur gesekan flyseat yang menampar-nampar keras. Udara di ketinggian 2.900-an meter ini benar-benar tidak ramah. Bahkan jaket tebal dan sleeping bag pun kayaknya cuma pelengkap penderitaan. Aku tidur satu tenda bareng Agung dan Farid. Sementara di tenda sebelah, sekitar 2 meter dari kami, ada Mela, Anggi dan Adit satu tenda. Baru sekitar setengah jam setelah semua hening, sekitar jam 9 malam, tiba-tiba aku mendengar suara aneh. Awalnya itu kayak orang nangis pelan, lalu berubah menjadi suara tawa, pelan, tapi mirip suara cewek. Tapi suara itu semakin jelas, makin parau. Sempat tak kira kuntilanak. "Dot, denger gak?" bisik Agung dari sampingku. Aku mengangguk pelan dan agak lama teriakannya meledak. Itu suara Mela. Kami bertiga langsung keluar dari tenda. Senter dinyalakan buru-buru. Dan yang kami lihat membuat bulu kuduk seketika berdiri. Di dalam tenda yang flyseatnya terbuka, Mela sedang meronta hebat. Badannya kejang, tangan mencakar-cakar, matanya melotot kosong. Dan yang paling bikin ngeri, dia tertawa. Tapi tawa itu bukan suara Mela. Suara itu berat, serak, seperti pria tua. Anggi terduduk di pojok tenda, mukanya pucat. Adit lagi mencoba menahan tubuh Mela yang meronta seperti kesurupan di film-film. Satu sisi gue panik, tapi sisi lain otak rasional gue bilang, ini bukan Mela yang biasanya. Ada yang salah, parah pokoknya. Agung langsung nyamperin, duduk bersila di luar tenda sambil komat kamit baca mantra, baca ayat. Farid membantu memegang tangan Mela, tapi tenaganya kayak double dari biasanya. Gua cuma bisa berdiri di luar karena ngeri, gak tahu harus ngapain. Butuh waktu hampir 15 menit sampai akhirnya Mela mulai tenang. Nafasnya ngos-ngosan, matanya merem dan tubuhnya lunglai. Kami semua lega, tapi itu tidak lama. Baru sekitar 5 menit, tiba-tiba dia bangkit lagi. Matanya terbuka pelan, tapi tatapannya kosong. Tangannya naik sendiri, dan suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. "Turun! Kalian turun!" Semua terpaku. Bahkan Agung menghentikan bacaannya sejenak seperti bingung. Kejadian kerasukan itu terus berulang. Setiap kali sadar, Mela hanya bicara sedikit. "Aku nggak apa-apa kok." Lalu tak lama, tubuhnya kembali berguncang. Suara dan ekspresi itu balik lagi, sampai 3 kali berturut-turut. Agung akhirnya ambil keputusan. Dia keluar tenda, nyamperin rombongan pendaki di tenda seberang yang dari tadi pasti juga mendengar keributan ini. Untungnya mereka nggak pasif. Salah satu dari mereka yang bernama Kang Otong ikut datang. Kang Otong duduk di dekat Mela, membaca doa pelan tapi hikmat.
Adit dan Farid tetap megangin tubuh Mela yang terus bergerak tidak wajar. Kadang melenguh, kadang tertawa kecil. Proses ini berlangsung lebih dari setengah jam. Kami semua tegang, mata berair karena dingin, dan hati penuh tanda tanya. Mela pun akhirnya pingsan. Kang Otong lalu bilang, "Saya bantu semampunya ya, tapi sebaiknya besok nggak usah dilanjutin ke puncak." Kami semua saling pandang. "Dia juga nggak haid, Kang?" Cetuk Anggi lirih, seolah itu satu hal yang bisa menepis logika gangguan mistis. Tapi itu malah membuat Kang Otong angguk-angguk serius. "Ya, itu yang bikin saya bingung. Apa sebabnya?" Agung tampak berat hati. Tapi akhirnya kami sepakat mengikat Mela dengan tali. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk jaga-jaga kalau dia kembali kerasukan di tengah malam. Tali itu longgar, tapi cukup untuk mencegah gerakan liar. Malam itu suasana tenda kami benar-benar kacau. Gak ada yang bisa tidur. Kami tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mela. Salah apa dia? Atau salah itu ada pada kami? Kami masih belum tahu. Begitu langit mulai terang, entah itu fajar atau cuma bias kabut, kami langsung bergerak. Suara tenda yang digulung pelan-pelan, peluit klip yang dikencangkan, dan kantung tidur yang dilipat buru-buru, semua dilakukan dalam diam. Tidak ada lagi candaan atau sarkas-sarkas lucu dari Farid. Tidak ada lagi cengengesan receh dari Anggi. Pagi itu semua terasa berat, bukan cuma karena tenaga, tapi karena suasana. Mela duduk bersandar pada sleeping bag yang digulung. Matanya sayu, wajahnya pucat, bibirnya kering, dan sesekali dia hanya menjawab dengan anggukan pelan kalau ditanya. Tapi yang paling membuat ngeri, dia benar-benar tidak ingat apa yang terjadi semalam. "Aku cuma capek sih, tapi nggak apa-apa kok," katanya lirih sambil berusaha berdiri. Agung membantu dia berdiri, tapi dia langsung limbung, jadi harus ditopang. Adit menyalakan headlamp untuk membantu packing, walaupun matahari sudah mulai nongol malu-malu di balik pucuk pinus. Kami sempat ingin pamit ke Kang Otong, orang Cirebon yang semalam membantu. Tapi pas kami datangi area tendanya, sudah tidak ada siapa-siapa. Kayaknya sudah samit ke puncak. Agung langsung balik arah dan memberikan aba-aba. "Udah yuk, kita langsung turun aja." Maka dimulailah perjalanan pulang yang sebenarnya tidak direncanakan secepat ini. Padahal rencana awal, pagi ini kami akan summit attack, menikmati sunrise dari puncak tertinggi Jawa Barat. Tapi kenyataan berkata lain. Aku jalan di tengah, di belakang Adit dan Agung yang gantian menopang Mela. Farid dan Anggi di belakangku. Jalur turun yang semalam kami taklukkan dengan optimis. Pagi itu terasa seperti jalan sunyi penuh teka-teki. Akar pohon terasa lebih licin, tanah merah lebih curam, dan kabut tipis seperti enggan bubar. Mela sesekali minta berhenti. Nafasnya pendek, wajahnya pucat. Tapi setiap berhenti lebih dari 2 menit, dia mulai gemetar sendiri. Entah karena dingin, lelah, atau sesuatu yang lain. Dan kami pun langsung bergerak lagi. Sepanjang perjalanan turun, tak satu pun dari kami berani membahas apa yang terjadi semalam. Rasanya terlalu dini untuk dibicarakan. Kami hanya ingin keluar dari jalur gunung ini secepat mungkin. Jam tangan gua menunjukkan pukul 11 lebih 10 menit waktu kami tiba di pos 4. "Break dulu 15 menit ya," kata Agung sambil langsung membuka carrier dan duduk bersandar di pohon. Mela duduk di sebelah Anggi, kasih air minum dan bantu buka tali sepatu untuk meluruskan kaki. Gua lihat Adit berdiri sambil menyalakan rokok. Tatapannya kosong melihat ke arah hutan. Sementara Farid sibuk membuka plastik berisi bekal roti isi yang sudah agak penyek. Situasinya cukup tenang, sampai kemudian tiba-tiba Mela berhenti bergerak. Dia duduk diam, kayak orang lagi menahan sesuatu. Matanya terbuka tapi kosong, tangannya mengepal sendiri, dan bibirnya bergerak-gerak pelan tanpa suara. Gua dan Farid langsung saling pandang. "Mel?" Adit memanggil, jalan pelan ke arahnya. Tapi Mela cuma tetap duduk.
Nafasnya mulai cepat, tubuhnya gemetar. Lalu dia menjerit. Suaranya berat, tidak kayak suara Mela biasanya. Wajahnya berubah tegang, dan dia mulai menggaruk-garuk tanah. Mukanya kotor karena lumpur, dan yang membuat tambah seram, matanya melotot. Agung buru-buru nyamperin, coba megangin pundaknya, membaca doa sambil megang kening Mela. Tapi kali ini beda dari sebelumnya, gak mempan. Mela berontak kuat banget. Adit dan Farid sampai harus membantu menahan. Kami semua panik. Beberapa pendaki yang baru sampai pos 4 mulai tengok-tengok ke arah kami. Tapi gak ada yang berani mendekat. Hanya ada suara langkah dari arah jalur turun. Lalu, dari balik rimbun semak, muncul seorang pendaki laki-laki parubaya dengan baju lusuh tapi rapi. "Permisi, boleh saya bantu?" katanya datar tanpa banyak basa-basi. Kami semua bengong. Dari mana bapak ini muncul? Seingat gua, di sana itu nggak ada jalan. Tapi sebelum kami bisa tanya, dia udah jalan pelan ke arah Mela, lalu jongkok di depannya. Tangan bapak itu tidak menyentuh Mela. Dia cuma duduk menatap mata Mela yang masih melotot. Tapi anehnya, detik berikutnya, tubuh Mela lunglai. Dia pingsan, tapi nafasnya mulai teratur. Kami semua bengong. Gua, Agung, Adit, Farid, semua saling pandang dengan ekspresi campur aduk antara syok dan lega. Mereka itu mendekat karena tertarik pada sesuatu yang dia bawa, kata si bapak, dan kali ini menatap ke arah kami. Kami pun langsung bingung. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Agung. "Anak ini menggunakan semacam pemikat. Entah itu susuk, minyak, atau benda yang niatnya untuk menarik perhatian seseorang. Tapi efeknya di gunung ini berbahaya. Makhluk-makhluk di sini juga tertarik. Mereka rebutan masuk ke tubuhnya." Kami semua terdiam. Gua bahkan sempat merinding. "Tapi dia nggak pakai apa-apa, Pak. Maksudnya, setahu kami," Farid menyela. Bapak itu cuma senyum tipis. "Kalau tidak percaya, silahkan tanya nanti saat dia sadar. Tapi sekarang, kalau tidak ingin dia terus diikuti, satu dari kalian harus kembali ke Gua Walet. Ambil segenggam tanah dari sana, bungkus plastik, dan bawa turun gunung. Kalau perlu sampai ke rumah. Itu bisa mencegah mereka mengikutinya." Agung langsung berdiri. "Saya, Pak. Saya aja yang naik." Gua langsung noleh. "Lu serius, Gung? Sendirian?" "Iya, gue yang paling ngerti gunung ini di antara kalian." Bapak itu mengangguk pelan. "Jangan lama-lama. Sebelum matahari miring, kamu harus sudah kembali." Setelah itu bapak itu cuma berdiri, menyalakan rokok kretek kecil, dan mulai berjalan turun jalur Palutungan. Gua perhatiin gak ada carrier di punggungnya. Bahkan air minum pun tidak dia bawa. "Pak, punten, namanya siapa ya?" Dia cuma nengok sebentar, lalu tersenyum. Kemudian lanjut jalan lagi, pelan tapi pasti, sampai akhirnya hilang di balik kabut. Gua dan yang lain cuma bisa saling pandang, tidak ada yang ngomong. Di sisi lain, Mela mulai mengerang pelan. Sadar sih, tapi tampak sangat lelah. Agung pun langsung siapin daypack kecil, isi air dan makanan, lalu mulai jalan naik sendiri kembali ke pos 8. Gua masih sempat lihat dia ngilang di balik pohon. Sementara kami, gua, Farid, Adit, Anggi, dan Mela menunggu di pos 4, mencoba tenang sambil menanti teman kami kembali, membawa segenggam tanah yang katanya bisa menolak yang tak kasat mata. Sekitar pukul 2:45 menit, Agung akhirnya kembali ke pos 4. Nafasnya ngos-ngosan, wajahnya keringetan parah. Tapi di tangannya terlihat jelas sebuah plastik kecil transparan berisi segenggam tanah dari pos 8 Gua Walet. Semua langsung lega. Tanah itu kemudian ditaburkan perlahan ke sekitar tubuh Mela. Sebagian kecil juga diselipkan di tas dan saku celananya seperti saran bapak misterius tadi. Ajaibnya, sejak itu tak ada lagi gangguan. Mela tampak tenang, walau masih lemas.
Anggi juga mulai membaik setelah istirahat cukup lama. Tanpa menunggu lama, kami langsung lanjut turun dengan langkah hati-hati tapi mantap, melewati pos 3, pos 2, dan akhirnya sampai basecamp Palutungan menjelang maghrib sekitar pukul 6 lebih 10 menit. Setelah bersih-bersih dan istirahat sejenak, malam itu juga kami gas pulang ke Bandung. Plastik berisi tanah dari Gua Walet tetap dibawa, ditaruh di dalam tas Mela sebagai penangkal seperti yang disarankan. Dan tanpa ada gangguan berarti, kami pun sampai di rumah masing-masing keesokan paginya. Malam hari sepulang dari pendakian, sekitar pukul 11:30 malam, gua yang baru selesai mandi dan bersiap tidur, tiba-tiba mendapat telepon dari Farid. Suaranya panik. "Dot, Mela kesurupan lagi. Ini serius. Keluarganya minta kita datang ke rumahnya sekarang." Tanpa pikir panjang, gue langsung menghubungi yang lainnya. Tidak lama kami semua berkumpul di rumah Mela yang ada di kawasan Buah Batu. Suasana rumahnya sudah ramai. Beberapa tetangga ikut datang. Ada suara bacaan doa dari ruang tengah. Ternyata seorang ustadz dari lingkungan sekitar sudah dipanggil untuk membantu menangani Mela. Mela tampak terbaring di lantai dengan tubuh terikat. Matanya terbelalak tanpa berkedip. Bibirnya komat-kamit, tapi bukan dalam bahasa yang kami mengerti. Tubuhnya gemetar, lalu mendadak kaku. Anggi menutup mulutnya menahan tangis. Ustadz yang memimpin ruqyah memandangi kehadiran kami dan memberi isyarat agar mendekat. "Siapa di antara kalian yang ikut mendaki bersama Mela?" "Kami, Ustadz," jawab gua spontan. "Coba ceritakan semuanya. Dari awal sampai pulang. Jangan ada yang disembunyikan." Secara bergantian kami menjelaskan semua kejadian tentang kesurupan Mela di pos 3, bantuan dari pendaki Parubaya yang tidak dikenal, hingga tanah dari Gua Walet yang dibawa turun dan diberikan pada Mela. Ekspresi Ustadz itu berubah seketika. Ia diam sejenak lalu menatap Agung lekat-lekat. "Kalian sudah tertipu. Bukan menjauhkan. Tanah itu malah menjadi penanda. Semacam sinyal supaya yang di gunung tahu target mereka dan bisa ikut sampai kemanapun." "Astagfirullah," gumam Farid pelan. Agung terpukau dengan wajah pucat. Saya yang ambil tanah itu, Pak Ustadz. Saya pikir saya bisa nolongin dia. Saya cuma ingin Mela selamat, Pak Ustadz." Ustadz itu menepuk bahu Agung. "Kamu tidak salah ya. Niatmu baik. Hanya mereka memang penuh tipu daya." Malam itu pun Mela kembali kerasukan beberapa kali. Makhluk yang masuk ke tubuhnya berbeda-beda. Ada yang hanya tertawa, ada yang menggeram, ada pula yang menangis terus-menerus, malah ada yang menyanyi. Ustadz terus berusaha dengan bacaan-bacaan doa, air ruqyah, dan minyak zaitun. Kami pun diminta untuk pulang supaya Mela bisa beristirahat dan akan dikabari kalau ada hal penting. Sekitar 2 hari Mela tidak masuk kampus. Kami juga tidak mendapat kabar dari keluarganya. Sampai di hari ketiga, setelah kami kembali dari Ciremai, Anggi mendapat kabar dari kakak Mela kalau Mela subuh tadi meninggal akibat menggantung di kamarnya. Tidak ada yang tahu kapan Mela melakukannya. Saat itu juga mental kami down, serasa tidak percaya kalau pendakian kami berujung pada hilangnya nyawa salah satu teman kami. Kejadian ini sudah lama berlalu, tapi semoga kisah ini bisa kita semua jadikan pelajaran. Mohon doa juga untuk teman kami, Melani Arinda Putri. Semoga mendapat tempat terbaik di sisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia cerita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Mas Dodit yang sudah membagikan pengalamannya untuk kita dengarkan bersama-sama. Sebuah pengalaman pahit dan cukup tragis yang terjadi 2016 lalu. Kita doakan untuk almarhum teman dari Mas Dodit, Mela, supaya ditempatkan dengan tenang di sisinya. Terima kasih juga untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tuliskan komentar.
tunjukkan eksistensi kalian. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita lain yang tidak kalah seru. Terima kasih sekali lagi, saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.